ini ya. Kembangkan dengan metode yang berbeda. Jadi misalnya di sini mau kalau lebih spesifik bagusnya ya nanti yang di sini itu bisa jadi saran nanti di bab 5 gitu ya. Misalnya dibawa ke pengembangan metode gitu ya untuk meminimalisir kesalahan ini gitu. Bisa macam-macam. Mau dibawa ke kuantitatif atau mau dibawa lagi ke kualitatif lagi gitu, tapi dengan topik penelitian yang berbeda gitu. Kerangka pemikiran ini kan menjelaskan teori-teori apa saja sih dalam penelitian ini ya, yang menjadi landasan dalam penelitian ini gitu. Tapi jangan cuman kumpulan definisi aja ya, seenggaknya disambung-sambung gitu. Jadi dikasih konjungsi ya, supaya terlihat kohesi dan koherensi antar paragrafnya. Nah, gimana pun masih penulisan ini ya, laporan kan ya, kayak gitu. Jadi tunjukkan sisi orisinalitasnya itu dari tadi ya, sentuhan dari penelitinya gitu. Ini nanti citasinya sesuai dengan penulisan citasi ya. Nama belakang tahun gitu ya. Baik Sensei. Nah, terus kalau misalnya Enggar masukin ini di dalam kurung, yang di dalam kurung ini tuh tidak dibaca gitu ya. Jadi penelitian ini sejalan dengan judul kalau dibaca langsung. Jadi kalau misalnya dengan penelitian yang dilakukan oleh baru dari sini gitu ya. Berjudul. Nah, kalau seperti ini baru di luar, dalam kurungnya itu di luar itu dibaca. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marion yang berjudul bla 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 gitu. Kalau Marion ini dalam kurung berarti dia nggak masuk ke dalam kalimat yang di luar begitu ya. Jadi yang ini ya, perbaiki. Ini juga sama ya kasusnya dengan yang tadi yang Marion. Ini. Nah ini. Dan yang di highlight hijau ya. Jadi kalau Maaf mau Sensei, ini ya share screen-nya nge-freeze Sensei. nge-freeze. Nah, sekarang udah hilang share screen-nya. Ya, saya matikan. Oh. Bentar, belum muncul ya. Udah muncul belum? Belum Sensei, masih hitam. Masih hitam. Di saya kok udah merah ya ininya, garisnya udah muncul nih. Enggar tuh Baru riaunya di muncul. mana sih? Di Duri Sensei. Oh. Ini banget apa? Tapi masih kota. Kayak desa gitu Sensei, Oh, sepi juga sini. emang susah sinyal ya kayaknya. Atau Iya, enggak juga? Pantes. ya kadang baik, kadang turun gitu. Apalagi kalau hujan ya kayaknya makin susah. Iya Sensei. Udah sering hujan di sana. Iya, udah masuk musim hujan sekarang. Tapi sekarang Ya nggak jadi hujan. sering hujan. Oh, sekarang udah hujan. Oh, ya oke. Mudah-mudahan ya sebelum hujan nih. Jadi yang ini ya, tadi yang di dalam kurung sama yang di luar kurung. Biasanya kalau yang di dalam kurung itu tidak dibaca lantang begitu ya. Kalau dibaca lantang itu malah nggak kebaca, jadi dikeluarkan. Kalau misalnya bentuknya mau seperti ini bentuk kalimatnya. Jadi sepertinya menurut hasil penelitian dengan judul bla bla bla. Kalau misalnya mau seperti itu, menurut hasil penelitian dengan judul bla 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 bla, dalam kurungnya di bawah Elizabeth siapa gitu ya. Seperti itu.
Intinya itu kerangka pemikiran. Sebentar. Ini kan udah bab 1 tapi ya. Ya, Sensei. Kalau bab 1 ini nggak perlu ya, Enggar? Yang mana, Sensei? Kerangka pemikiran. Tidak perlu, iya. Tidak perlu karena ini menjadi bab 2. Cantumkannya di bab 2 di landasan teori atau kajian pustaka ya, di kajian pustakanya. Kalau di proposal ya perlu dicantumkan sesuai dengan jenis pendekatan penelitiannya apa, kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif berarti memang harus ada kerangka pemikiran. Tapi kalau sudah jadi dalam bentuk skripsi tidak perlu kerangka pemikiran karena ini nanti dijelaskan secara lebih detail definisi-definisi, kemudian simpulan dari definisinya menurut Enggar, kemudian kaitannya dengan penelitian ini yang menjadi acuannya yang mana gitu ya, dijelaskan oleh Enggar itu di bab 2 gitu ya. Berarti semua kerangka pikirannya masukkan di bab 2, Sensei. Betul. Jadi di sini nggak ada. Oh. Sampai sistematika penulisan dan sebelum sistematika penulisan itu kalau misalnya memang ada definisi operasional bisa dicantumkan. Definisi operasional itu biasanya kata kunci dalam penelitian yang sekiranya tidak familiar ya oleh orang awam ya, tidak familiar bagi orang awam itu bisa disertakan di sini. Tapi enggak ya kayaknya, kayak misalnya kalau mencantumkan kaku Joshi kan nggak ngerti ya orang apa sih kaku Joshi itu. Kalau di sini sih saya rasa tidak perlu lah untuk definisi operasionalnya gitu. Terus nah ini kan nanti di bab 2 di kajian pustaka yang tadi teori-teori penelitian terdahulu dimasukkan ke sini gitu ya. Pembelajaran bahasa Jepang di SMA 4 ya gitu ya. Dimasukkan juga di situ. Terus bab 2. Nah, baru di bab 2 di sini. Di sininya tuh udah ada. Oh iya pantesan. Enggar-san, nanti kalau di bimbingan selanjutnya dibuat ini ya, daftar isi dan daftar pustakanya juga ya. Langsung. Oh, ya, Sensei. Ya, jadi nanti supaya bisa langsung dicek ya untuk daftar isi dan daftar pustakanya. Di kajian pustaka ya, dimulai dari apa ini? Oke, kok mepet banget. Analisis kesalahan berbahasa. Oke. Share screen-nya nge-freeze, Sensei. Nge-freeze lagi. Iya. Kenapa Masih nge-freeze di ya? judul tadi. Udah muncul belum? Oh, sudah muncul, Sensei. Oke. Penyebabnya saya mulai tarikan. Oke. Analisis. Ini baru prosedur ya. Oke, vertikal. Belum beres ya untuk yang kajian pustaka bab 2-nya ya? Oh, belum, Sensei. Karena Ya. ditukar tempatnya. Ya, jadi nanti di analisis kesalahan berbahasa juga di ini ya, dibuat yang berperan berarti apa analisis kesalahan berbahasa termasuk di dalamnya teori-teori kesalahan berbahasa begitu ya. Ini rencananya untuk kesalahan berbahasanya, teori kesalahan berbahasanya di mana? Tersendiri gitu? Atau dimasukkan ke sini? Analisis kesalahan berbahasa. Dimasukkan ke kajian pustaka.
Iya, kajian pustaka itu kan ada satu kayak gini ya, kajian pustaka. Makanya tadi saya mintanya nanti dibuat daftar isi ya, supaya tahu subbabnya itu loh. A. Analisis kesalahan berbahasa. Itu toh. B. Terus apa? B apa? Oh, arti apa pengertian partikel gitu. Partikel dalam bahasa Jepang. Terus apa lagi? Pengertian partikel nih dan D. Itu mungkin masuk ke dalam sini saja. Nanti kan baru ada subbab gitu ya, sub-subbab gitu ya. Ini kan bab 2, kemudian subbabnya A, analisis kesalahan berbahasa. Di sini bisa pakainya misalnya 1, definisi analisis kesalahan berbahasa misalnya ya. 2, prosedur analisis kesalahan berbahasa, kan seperti itu. Jadi dibuat subbab gitu ya. Terus analisis kesalahan berbahasa. Misalnya apakah mau seperti ini atau kamu mau bikin lagi misalnya di sini kesalahan jadi subbab terbaru lagi gitu. Kesalahan berbahasa. Kan di sini definisi gitu kan. Kesalahan berbahasa misalnya. Seperti ini atau mau disatukan di dalam analisis itu kayak gini juga sebenarnya nggak apa-apa. Runut kan gitu. Partikel dalam bahasa Jepang. Mau dari apa definisi partikel dalam bahasa Jepang? Misalnya setelah definisi mau apa? Jenis dalam bahasa Jepang. Nah ini partikel ni dan d-nya dan D dalam bahasa Jepang. Nanti misalnya di sini kan ada ini ya, apa namanya, makna dan fungsinya, termasuk contoh-contohnya, gitu. Seperti itu. Terus perhatikan pembelajaran bahasa Jepang di SMAN 4. Penelitian terdahulu. Kita kan ngelihat dari judul ya. Judulnya Enggar apa? Judul penelitiannya? Analisis kesalahan penggunaan partikel. Yang lengkap. Analisis kesalahan penggunaan partikel, ada mata pelajaran bahasa Jepang oleh siswa SMAN 4 Yogyakarta. Oke, ya. Berarti di sini kan Enggar harus ada teori tentang ini gitu kan? Analisis kesalahan, teori tentang ini gitu toh. Terus pelajaran bahasa Jepang di SMA Yogyakarta ini juga harus ada gitu. Jadi seperti itu. Mana tadi bab 2? Nge-freeze lagi nggak? Oke. Nggak nge-freeze ya, Enggar? Nge-freeze nggak screen-nya? Langsung nge-freeze, Sensei. Dia nggak mau ini ya, nggak bisa dinaik-naikin ya. Bincang-bincang gitu. Banyak maunya ya.
Bisa di-share. Kita tunggu. Udah muncul belum? Belum, Sensei. Belum. Ya ditungguin aja deh. Sampai muncul. Kalau udah kasih tahu ya. Masih hitam juga, Sensei. Masih hitam. Harus penuh kesabaran ya ini. Nah, baru nampak, Sensei. Baru udah muncul. Ya. Muncul. Oke, berarti minimal ini ya dalam bab 2 nanti di kajian pustaka subbabnya itu ada analisis kesalahan berbahasa, partikel dalam bahasa Jepang. Nanti yang partikel nidande bisa dimasukkan ke dalam sub-subbab dari yang subbab C ini gitu ya. Terus pembelajaran bahasa Jepang di SMA 4 sama penelitian terdahulu gitu ya. Berarti ini susunannya minimal gitu ya, faktor penyebab pengertian partikel ya, ini masih kurang ya, nanti ditambahkan dilengkapi ya untuk bab 2. Baik, Sensei. Bab 3 ini apa, kok ada Ari Kunto, ada titik terus Ari Kunto, ini pendapat Ari Kunto yang mana Enggar? Ini screen-nya masih, baru turun, Sensei. Yang di sebelumnya, Sensei. Oke, Mungkin terkena pakai titik, titik Sensei. ya, nggak pakai titik ya. Oke, ya teknik samplingnya apa? Dan dalam bentuk poin ya. Poin. Oh. Mencantumkan penjelasan pentingnya. Jadi tentang teknik samplingnya ya, teknik samplingnya pengambilan sampelnya gimana Enggar? Ya, ngambil kelas 11 PS2. Nah, kemarin ngambilnya dari pas ngajar kelas 11 PS2 gitu, ngambil respondennya.
Ya, teknik samplingnya ya, kan teknik sampling itu kalau menurut saya, Enggar kamu mau ngikutin mazhabnya mau kemana untuk metode penelitian? Mau ke Muchtar, Arikunto, atau Sugiono? Dari sini ya. Kalau misalnya menurut Arikunto, di sini sampelnya apa? Berarti yang menurut Arikunto ini teknik samplingnya seperti apa? Gitu yang kamu pakai. Sebenarnya Sugiono tuh udah komplit juga ya, gitu ya. Teknik samplingnya tuh apa? Kan teknik sampling ada probability sampling sama non probability sampling ya. Yang dipakai itu apa? Gitu. Itu nanti dilengkapi. Tuh terus di sini juga Sugiono gitu ya. Jadi supaya jelas aja kalau misalnya mau pakai Sugiono ya udah pakai aja Sugiono semuanya gitu ya, biar tidak bingung. Penelitian. Oke, tesnya belum disebut di sini. Enggak, sama tes kan? Iya, sensei, sama tes. Dokumentasi. Ini udah Noto Atmojo, siapa lagi? Kisi-kisinya. Ini udah ada lembar ini ya soal tesnya, yang Karsong? Belum, sensei, baru kisi-kisi aja. Gambar. Dua 20 soal ya rencananya. Berarti ini Iya, nanti sensei. langsung coba bikin aja dulu sama soalnya ya. Jadi bagusnya sih ini yang langsung kisi-kisinya dengan bentuk soal kalau misalnya ada. Nanti di Excel aja dibuat kayak nanti kayak yang di buku Kyojiho Shirizu itu. Saya nggak tahu ya kalau itu dipakai nggak di mata kuliah Kyojo atau Jugyokekaku gitu, yang untuk bagian asesmen ketika membuat soal. Nomor, tujuan, nanti kan ya indikatornya apa, kemudian soalnya, terus tambah lagi berarti kolomnya nanti soalnya, terus skor ya, poinnya, skornya berapa, udah gitu 1 sampai 2. Berarti ini ada
sini ya. Nanti berarti ada tambah 3 row baris gitu. Di Excel aja bisa. Terus angket atau kuesioner. Kok ada angket? Di sini nggak ada angket, Enggar. Emang pakai angket? Kan pakai angket atau kuesioner gitu. Ini tes ada wawancara, dokumentasi. Angketnya mana? Di sini ada sih disebutkan. Yang angket belum ada. Tapi di sini jadi ada. Teknik. Ini kalau mau menurut Yono juga kan ada tes dan non-tes ya. Teknik pengumpulan data itu kan ada tes. Dalamnya triangulasi ya. Atau kuesioner. Ini ya. Ya kalau tes ya dengan tes gitu. Masih menurut Sugiono dan Ari Kunto juga dua ini ya, tes dan non tes. Nanti kan yang untuk instrumennya berarti kalau teknik tes itu instrumennya apa? Enggar, instrumen dari teknik tes. Lembar tes gitu. Nah, kisi-kisi tes dan soal tes gitu kan. Kalau yang angket berarti ya putus-putus Sensei. angket dokumentasi instrumen ya teknik observasi pedoman observasi teknik wawancara berarti dah gitu. Jadi masih putus-putus kan nih suaranya? Tadi putus-putus Sensei. Sekarang udah enggak? Baru dengar. Ya, jadi nanti kalau misalnya di teknik pengumpulan datanya munculnya ini, ya di instrumennya juga berarti nanti munculnya ini gitu. Ya, jadi instrumen itu turunan dari pengumpulan data gitu ya. Jadi kalau di sininya nggak ada angket, tapi di sininya ada angket, aneh dong gitu. Jadi dilengkapi ya. Terus ya ini tadi disesuaikan aja. Ini karena nggak ada
referensinya, jadi saya nggak bisa ngecek juga ya. Lembar tes ya, kisi-kisi soal tesnya, terus angket kuesioner. Oke. Nah, tadi ada dokumentasi di atas, tapi di sini nggak ada dokumennya, gitu ya. Kalau menurut saya sih mungkin itu bukan dokumentasi ya, karena dokumentasinya kalau di sini penjelasannya hasil tes, gitu ya. Ya ini udah berarti yang dari ini, yang tes ini, gitu ya. Berarti harusnya di sini bukan dokumentasi ya, tapi tes aja langsung, gitu. Jadi tes, angket, dan wawancara, gitu ya. Tes, angket, dan wawancara saja yang dipakai, gitu ya. Untuk yang teknik pengumpulan data. Data itu kan kita butuhkan untuk menjawab rumusan masalah gitu ya. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama itu pakai apa gitu ya. Teknik pengumpulan datanya gimana gitu ya. Berarti kan pakai tes gitu kan. Rumusan yang kedua, berarti tadi yang angket untuk yang menjawab rumusan masalah keberapa? Rumusan masalah yang kedua gitu kan. Yang ke rumusan masalah yang ketiga dari mana gitu, dari analisis misalnya atau follow up dari yang wawancara ya 2 dan 3 itu untuk menjawab rumusan masalah 2 dan 3 dari angket dan wawancara gitu. Jadi nanti untuk tiap tiap ininya ya, ini udah ada sebenarnya. Kalau untuk dalam teknik pengumpulan data, informasi tambahan di sini tadi ya penjelasannya itu ada definisi ya. Misalnya tadi teknik tes ya. Pengumpulan datanya misalnya tes. Gitu ya. Nah, berarti di sini definisi ya. Jadi tes itu apa sih gitu ya. Tujuannya apa gitu ya. Tujuan pengumpulan datanya untuk apa? Jawab rumusan masalah yang berapa gitu kan. Terus rencananya gitu ya. Kapan akan dilakukan, bagaimana prosedurnya gitu ya. Prosedurnya seperti apa. Prosedurnya kapan gitu ya. Jadi misalnya nanti ada tes, tesnya bentuknya seperti apa dan kapan dilakukan seperti itu. Kayak angket akan disebarnya kapan gitu ya. Setelah tes misalnya ya seperti itu. Nanti di yang instrumen juga sama ya, instrumen juga definisi gitu ya, tujuan, jenis, lebih spesifik gitu. Instrumen misalnya tadi ya yang tes berarti lembar tes atau kisi-kisi tes gitu ya. Berarti definisi, tujuan gitu kan. Jenis tesnya seperti apa gitu ya. Informasi detailnya gitu ya. Gambaran dan isi tes dari jumlah soal dan melampirkan dan kisi-kisi tes, tabel kisi-kisi gitu. Contohnya gitu. Sama dengan berarti kalau misalnya tadi ada tes, angket, dan wawancara, berarti yang angket juga sama seperti itu. Jenis wawancaranya terstruktur atau semi terstruktur kayak gitu. Teknik analisis datanya
nama belakangnya siapa ini? Share screen-nya masih nge-freeze Sensei. Ini Sensei. Udah muncul belum? Masih hitam. Ya, udah nampak Sensei. Hah? Udah belum? Sudah Sensei. Oke, nama belakangnya siapa? Silalahi itu sih. Ya, cek penulisan pasti. Hmm. Oke, udah. Ini rancangan penelitian udah nggak perlu ya, Enggar. Ini agendanya Enggar Sensei. aja. Ya. Lalu ini udah langsung, jadi bentuknya sistematikanya udah sistematika skripsi ya Enggar Sang. Baik Sensei. Ya, terus penampalan. Dicek lagi ya ininya ya. Ini nanti dicek satu-satu. Sugiono tuh udah ada yang ini ya, yang baru. Tadi yang Chomsky berarti kan Enggar bukan dapat dari buku Chomsky-nya kan ya? Putus-putus Sensei. Mohon dicek ya, disesuaikan. Ya, intinya itu. Udah itu aja, Enggar. Baik Sensei. Ada pertanyaan? Nanti bisa minta filenya Sensei. Ini pasti saya kirim langsung saya kirim ke Ya. email. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum ada Sensei. Oke, berarti PR-nya Enggar memperbaiki, melengkapi bab 2, memperbaiki juga ya, dilengkapi lagi bab 3-nya. Kemudian ininya ya, soal tes dan yang instrumen. Instrumen itu udah langsung mulai dibuat ya. Ya, baik Sensei. Ya, oke. Udah itu berarti ya untuk yang Enggar ya. Baik Sensei, makasih Sensei. Baik. Saya kirimkan dulu.
Sensei, maaf saya baru masuk, Sensei. Oh, udah ada Fadil Sang. Dari tadi apa? Ya habis asar, Sensei. Saya baru Oh itu. iya. Udah pulang atau masih di ini? Di kantor? Sudah. Oh, udah. Sebentar ya, saya kirim email dulu.